sebuah eh, kegiatan-kegiatan itu sehingga dia besar sendiri. Bukan yayasannya besar, tapi kegiatan misalnya nanti ada tim kajian. Saya harap kajiannya akan besar. Jas merah nggak? Ya. Apa jas merah? Jangan sekali-kali melupakan salah, sejarah. Jas warna merah. Oh, itu salah. Seru sama sih. Bisa aja. Ya, jangan melupakan sejarah. Ya, betul. Nah, setelah kita punya ide, level kedua itu narasi, visibility study. Wakaf, oke, tanah wakaf 4.000. Terus visibility study-nya apa? Ini kan banyak masukan. Tanam cabai lah, tanam inilah, bikin kos-kosan, bikin rumah sakit. Ini yang ngurusin bikin apa tahu nggak? Salah satu image yang mau dibangun mungkin sesuai namanya tuh, keluarga. Ya kan? Siap. Keluarga Legiun Muslim. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Kalem Podcast. Podcast yang membahas seputar kegiatan Yayasan Kalem, keluarga Legiun Muslim, serta topik-topik bahasan yang akan meningkatkan wawasan kita. Bersama saya, Bustanul Arifin, kita kembali pada episode kali ini yang akan membahas secara detail terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Kalem. Kalau dalam episode sebelumnya kita sudah membahas dan memperkenalkan apa sih itu Yayasan Kalem, maka pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas 3 kegiatan yang ada di Yayasan Kalem. Yang pertama adalah terkait dengan kajian, kedua wakaf produktif, dan ketiga mengenai medsos. Untuk itu dalam kesempatan kali ini saya kembali mengundang 2 orang sahabat saya, yaitu Saudara Heri Rubianto selaku Ketua Yayasan Kalem, dan juga Saudara Andreas Purnawan selaku Pembina Yayasan Kalem. Selamat datang kembali Heri dan Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat masih? Alhamdulillah. Semangat tempur. Ini terima kasih sekali lagi ya. Kami dari tim CR ya, dari tim medsos juga bisa berhadapan kembali dengan Heri dan Andre untuk berbincang-bincang terkait dengan program-program yang ada di Yayasan Kalem. Ya. Tadi seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan membicarakan mengenai kajian, wakaf produktif dan juga medsos. Untuk yang kajian nih, yang pertama kajian. Sebenarnya kajian itu asal pemikirannya atau posisi pertama kali terselenggaranya tuh kapan sih, Pak Heri? Andre, Gimana? Silakan. Pak Ustadz silakan. Pak Ustadz. Pak Gurus dulu ya. Bersama belakangan dia lah. Ya, jadi sebenarnya kalau dari sejarahnya memang kajian dulu tuh baru yayasan ya, seperti yang pernah kita bahas di podcast di sebelumnya ya. Jadi kajian dulu namanya Kalem, kajian Legiun Muslim, baru muncul yayasan. Tepatnya kapan? Aku juga lupa ya. Malum lah. Udah usia mendekati, udah jelita ya. Jelang 50 ya kita ya, jelang 50 tahun. Ya. Tapi kalau di catatan ada sih. Ada. Cuma mungkin let's say sekitar 2020 ya. Karena kan 2018 aku baru balik tuh, baru reuni kita ya kan, baru reuni 2018. 2019 kita gada gede, kumpul-kumpul. 2020 baru kajian. 2021 kita baru bikin yayasan. Jadi kayaknya 2020 aja. Kita teman-teman bikin kajian. Memang kita kalau bicara kajian semangatnya karena tadi reuni nggak kelar-kelar gitu. Cuma kita harus tadi ya ada sesuatu yang bermanfaat, produktif yang kita bisa dapetin. Tadi Ari bilang yang dulu tuh perubahan gitu. Nah, perubahan itu kan dimulai dari informasi. Informasi itu adanya di kajian. So, you pasti dateng. Ya, siap. Gitu. Jadi kalau tadi seperti disampaikan Heri ini, justru kajian itu lebih dulu hadir ya ketimbang yayasannya itu sendiri ya. Nah, sudah berapa? Kalau tadi kita hitung kurun waktunya berarti 2020 sudah ada kajian, sudah mulai kajian. Kajian itu apa saja sih yang menjadi temanya? Mungkin Andre bisa ya, bisa jelasin. Yang menarik teman-teman juga tidak memilih topik-topik atau tema-tema yang terlalu berat ya. Bahkan cenderung mengambil topik-topik yang justru membangkitkan semangat ya, ketimbang yang sifatnya kepada ritual-ritual. Contoh beberapa kali tentang sejarah
pejuang-pejuang Islam, gitu ya, sejarah-sejarah kejayaan Islam di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tapi dari itu semua sangat menggugah kita gitu, bahwa kita pernah besar dan akan besar lagi gitu kan. Banyak teman-teman atau di luar banyak halayak yang memang hari ini mungkin nggak tahu, minder misalnya, nggak akan pernah ada penemuan ini nih medsos ini nih kamera itu tuh lensa. Lensa itu siapa tuh penemunya? Yang dibaca oleh Galileo itu rujukannya siapa? Itu ilmuwan Muslim. Dan itu banyak yang nggak tahu. Kita nggak paham cuma ya. taunya, Betul. oh siapa? Ya tokoh-tokoh. Karena tokoh-tokohnya selalu nama-namanya seperti nama-nama dari Eropa dan ya. Berarti kalau misal tadi disampaikan Andre bahwa ada beberapa kajian-kajian yang sifatnya lebih berbagai macam sih ya sebenarnya. Ada atau mungkin pernah nggak ada kajian-kajian yang sifatnya segmented ya, katakan tergantung interest dari audiensnya gitu. Gimana untuk untuk menampung aspirasi atau keinginan seperti ini, mungkin ada pemikiran dari Heri atau Andre. Memang kita ada tim ya. Ini laporan juga nih pembinaan kita nih. Lapor bos. Jadi kita ada tim kajian. Jadi gini, biasa itu memang kita bagi, saya mencoba memanage, bukan saya, teman-teman mencoba memanage sebuah kegiatan-kegiatan itu sehingga dia besar sendiri. Bukan yayasannya besar, tapi kegiatan. Misalnya nanti ada tim kajian. Saya harap kajiannya akan besar. Ada tim podcast misalnya besar. Ada tim orang tua asuh besar gitu. Ada tim wakaf besar gitu. Nah, ini ada tim masing-masing. Nah, ketika kita bicara tim kajian itu dibahas tuh. Ini sebenarnya kita mau temanya apa ya? Akhirnya kita sepakat tadi tuh, kata pembina tadi, kita mengambil tema sejarah. Gitu. Yang kita ambil misalnya kalau sebulan sekali buat umum ya, kita bicara umum. Jadi sebenarnya gini, jadi ya kajian itu ada bapak-bapak yang sifatnya umum, ada khusus ibu-ibu. Nah, kita bahas yang bapak-bapak dulu ya. Bapak-bapak itu kita ngambil tema sejarah. Jadi selama 12 kali pertemuan, ya mostly let's say 80% atau 8 atau 10 pertemuan itu sejarah isinya. Baik itu tadi sejarah luar, sejarah dalam, karena pernah dengar jas merah nggak? Ya. Apa jas merah? Jangan sekali-kali melupakan salah, sejarah. Jas warna merah itu. itu. Salah. Serius sama sih. Bisa aja. Jangan melupakan sejarah. Ya, betul. Gitu. Apalagi kan ada anak kita tuh suka lupa ya sama sejarah, bahkan kita juga lupa gitu. Nah, makanya kita diingetin lagi, kita punya sejarah loh bahwa kita ini besar, kita ini luar biasa gitu di dalam membangun bangsa, membangun peradaban dunia. Jadi kita harus punya pride gitu. Ya, betul. Nah, itu kita coba bangun itu. Ya, jadi intinya kita sudah melewati masa-masa proses tersebut sampai ke titik yang saat ini bukan tiba-tiba gitu ya. Betul, kita ada proses. Dan proses itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita dan yang akan datang. Pinter juga lo ternyata Tan. Ya kan anak legiun, ya kan anak legiun pinter-pinter kalau sering kan. bergaul sama kita. Makanya masuk kalem jadi pinter Karena lo. saya sering ikut kajiannya, makanya saya pinter sekarang kan. Nah, Ya kajiannya sendiri tambahan juga tadi dari Heri. Selain kajian sejarah, sebenarnya ke depan akan lebih divariasikan lagi sebenarnya segmen-segmennya. Kebetulan ya dari awal pelaksanaannya itu kan pas lagi covid tuh. Jadi betul. lebih banyak yang ini ya Pak ya, online lebih banyak online gitu. Tapi terakhir kali kita kumpul di Januari kemarin. Yang kemarin itu di Februari apa Januari, lupa gua. Januari ya? Februari ya kalau nggak salah kita Februari. Sorry. Kemarin itu kita kumpul offline. tatap muka. Ternyata animunya juga cukup besar. Dan bahasannya itu bukan sejarah tuh. Persis. Tentang parenting. Lebih lebih ke keluarga ya. Bahasannya pada saat itu ya. Kalau balik lagi ke tadi ke bahwa mau memperbaiki, kita pernah besar dan seterusnya. Kan dimulai dari yang kita dulu, dari yang kecil-kecil dari dalam kalau ya. kita ngomong kita dulu tadi juga tuh bukan cuma sisi yang ritual yang sifatnya hablum minannasnya ini kan juga mesti bagus. Keluarganya dulu mesti bagus. Pondasi ya. Betul. Pondasi dari masyarakat, keluarganya, nanti masyarakatnya. Jadi nggak mungkin lah kita mau tiba-tiba kayak sejarah tadi gitu. Tiba-tiba kita mau jadi besar. Jadi orang hebat. Tapi disulap dari sekarang tiba-tiba langsung besar nggak mungkin. Karbitan dong pasti nanti kita ya. bangun sedikit. Mudah-mudahan
teman-teman nanti bisa juga menjadi bagian dari perubahan tersebut. Oke. Nah, lu pinter juga lu. Kadang-kadang gitu ya. Iya, kalau kadang-kadang ya. Oh, ya. Tapi kajian itu kan istilahnya kita harus berkesinambungan. Yes. Karena tadi seperti disampaikan Heri, tema-temanya tuh ada satu tema besar yang mana akan dipecah-pecah menjadi tema-tema kecil dan supaya pada prosesnya itu akan berjalan dan menuju satu arah yang kesadaran kita terhadap proses sejarah itu gitu kan ya. Betul, Nah, betul. periodenya berapa lama atau berapa kurun waktu sekali itu diadakan untuk kajian-kajian? Kalau kajian yang bapak-bapak atau umum lah kita bilang itu 11 kali ya. 11 kali. Setiap bulan ya. Memang di sebelumnya online ya. Masih online. Sekarang ini 2023, kemarin kita opening coba dengan untuk offline offline. ya. Nah, tinggal nanti berikutnya masih seperti masih online. Ya, masih online ya. Kemudian untuk yang lebih ibu itu segmented tadi Segmented, ditanya sama ya. Tatan ya mungkin kajian ibu ya aku mau ikutin juga mesti pakai kerudung dulu kan nggak enak kita gitu kan. Atau kita zoom pakai nama istri ya. Nanti Iya. jadi ayah soleha kan nggak bisa gitu ya. Nama gue Teh Heriani itu lah ikut nanti gitu kan. Oke, Tapi boleh sih bapak-bapak ikut. Boleh, ya. Kalau temanya kebetulan bisa menyinggung bapak-bapak ya, Iya. bisa berkaitan dengan bapak-bapak juga Betul. dipersilakan Iya. gitu. Istilahnya bebas. 11 kali itu juga ibu 11 kali ya. bapak-bapak 11 kali atau yang umum 11 kali. Iya. Iya. Tadi kita sudah bicara masalah tema, sudah bicara masalah waktu, sekarang narasumber atau ustazahnya Iya. siapa sih yang Nah, ditarget? memang ini untuk challenging ya Andre ya, bicara? karena kan orang yang memahami sejarah itu nggak banyak gitu loh. Jadi sangat-sangat terbatas ya. Tapi karena kita konsisten dengan sejarah, kenapa kita sejarah? Karena di majelis taklim yang lain di 70 kan banyak tuh majelis taklim tuh. Betul. Mereka ngajarin kajian juga. Tiap angkatan ya ada tiap ya. angkatan ada dan mereka ada yang fikih, ada yang akidah, tazkiyah tuna, macam-macam. Kita coba ngambil Kita mengambil segmen yang segmen ini yang ya, belum digarap yang belum mereka. digarap. Ada gitu. Dengan Ustadznya harapan nanti banyak audiensnya juga nggak cuma angkatan kita aja ya, bisa lintas Open, angkatan open. ya terbuka. Bahkan kita pernah ngadakan kajian sejarah tentang 10 November Hari Pahlawan. Hari ya. Pahlawan. Itu 10 10 November. ya, Hari November, Pahlawan 10 ya. November. Itu kita mengundang tokoh nasional tuh, Bung Tomo ya. Ini ya, sorry, maksudnya anak atau- bahasan tentang Bung Tomo gitu. iya, Mas. iya, Itu iya. anaknya ikut. Anaknya ikut. Anaknya ikut. Oh, Pas di kajian kita kaget. Ih, Jadi ada lama feel ya. dapet ya untuk gitu. keterkaitan sejarahnya dengan Betul. beliau ya. Heeh. Betul. Jadi kalau nanti bahas sejarah bapak lu juga mungkin nanti ikut juga. Sayangnya bapak saya bukan pelaku sejarah nih, Iya. masalahnya itu. Nah, lu yang jadi pelaku sejarah sekarang. Iya, harusnya gitu ya, kita bersama-sama menjadi pelaku sejarah ya. Menariknya kalau bicara narasumber, teman-teman kita tuh sekarang banyak yang Nah, hebat. itu menarik. Betul. Menarik itu. Yang udah jadi ahlinya di bidangnya di itu bidangnya banyak banget. masing-masing. Ada yang jadi apa aja? Iya, dokter yang udah Dokter, spesialis. dokter, bukan dokter Bukan malah. ya. spesialis doang ya, dokter. Dokter. Betul. Terus apa lagi? Ada wirausaha. sukses. Ada punya rumah makan ya. Punya restoran di mana-mana di mana-mana. banyak. Ada pakar ahli hukum. Ada ahli hukum, tata ada negara, ahli ada kimia, Ada direktur. ahli kimia. ada direktur utama juga. Apalagi dah? Ada eselon 1, eselon 2. Pajak, ahli ada. pajak ada. Lu ahli apa? Tat? Sementara masih di podcast ya, Pak. Nah, jadi mungkin satu waktu kita bisa secara bergantian nanti Nah, mengundang itu, teman-teman menularkan, gitu ya. juga tuh. untuk sharing. Eh, Dalam arti kalau kita ngomong pajak yang benar gimana sih gitu ya? misalnya gitu ya. Mungkin kajiannya bukan membahas dari sisi kebijakan pemerintah, enggak. Tapi mungkin dikaitkan dengan Kita lapor nih. Kewajiban surat yang isinya atau umum, kita sebagai pelapor pajak yang tiap harus atau melaporkan komparasi SPT. utilisasinya dengan zakat misalnya. Kasihan pemerintah tuh butuh duit. betul. Iya, lu bayar lu jangan lupa lu pajak lu. Aduh. Kalau saya selalu pajak, selalu bayar dan selalu lapor, Pak. Iya, gua juga bayar gua. Gitu. Alhamdulillah ya. Kalau dia bayar, kalau gua masih dipotong. Masih dipotong. Tiap bulan udah terima potongan. Bedanya bayaran potong apa tuh? Itu terkait dengan pemberi kerja dan Oke, pegawai. oke. Gitu. Oke, tapi setelah sekian lama melaksanakan kajian, antusiasmenya gimana nih? Ya, memang sih honesty ya. Kita kalau lihat jumlah yang hadir tuh let's say 40, 50, kadang ada 30. Kayaknya belum pernah tembus di atas 80 tuh jarang, nggak pernah malah. Memang masih Agak banyak sangat- kemarin pas online malah ya. Pas online gitu. agak Jadi banyak. memang kita masih mencoba offline, pas offline. ya, Offline di- pas offline sih lumayan, Lumayan, karena mungkin kangen kali ya. Siap, ketemu. Tapi kalau selama online tuh memang
under 100 lah. Iya. Ini Tapi memang lumayan challenging ya, buat maksudnya kita untuk awalan gitu. Karena kita perlu juga nih untuk istilahnya untuk bersinergi dengan mungkin unitnya lain, lini lain gitu. Betul. Dalam hal ini mungkin kita harus colek-colek bagian medsos, gimana cara mensponsori atau memarketing, memasarkan bagaimana konten-konten yang ada supaya minat atau antusias teman-teman kita ikut gabung di acara kajian juga bisa lebih tinggi gitu. Nah, ini tadi kita bicara masalah kajian. Sekarang saya agak geser dikit nih, Heri, Andre, terkait dengan wakaf produktif. Nah, gimana nih? Apa yang menjadi mungkin ada pengalaman atau mungkin ada kejadian yang kepikiran kita untuk ada kegiatan wakaf produktif ini? Bang Andre? Iya. Asal Mudah-mudahan awalnya kita membicarakan sesuatu yang baik di sini. Siap. Jadi nggak ada intensi apapun, amit-amit, apalagi riya dan sebagainya ya. Jadi kalau kita bicara, kalaupun harus menyebut nama misalnya, insya Allah dicatat sebagai kebaikan gitu. Siap. Amin. Wakaf produktif sendiri kan sebenarnya berawal dari keinginan teman-teman menyalurkan pada pihak-pihak yang amanah, yang dianggap amanah. Ya mungkin kalau orang tahu Joko Krian misalnya ya, sebagai contoh, kenapa tuh nggak pernah, walaupun saldonya nol terus tapi nggak berhenti orang memberikan sumbangan ya. amanahnya di situ. Gitu. Ya. Nah di kita juga teman-teman ada yang demikian dan akhirnya menitipkan. Sebagai contoh, ada salah satu kawan menitipkan tanah untuk kita kelola. Buat kita itu sebenarnya bukan hal yang mudah, karena walaupun sudah seikhlas-ikhlasnya yang menitipkan, justru kan sekarang tanggung jawabnya dari kita. Iya betul. Kalau Kita, kemudian gue kali. kita gitu ya, sebagai pengurus gitu ya. Makin kurus aja gue ntar. Harus memutar otak gitu. Karena katakanlah Ide-ide. beliau yang menitipkan itu percaya dengan tujuan yayasan ini bahwa oh kalau dititipkan akan memberi manfaat. Tapi kalau kemudian kita tidak amanah, yang ada justru terbengkalai, apalagi bermasalah yang lain gitu. Ya itu yang sangat tidak diharapkan. Betul. Nah, jadi harus bisa Menjaga kepercayaan itu ya, itu dan memanfaatkan. yang dititipkan ini harus membuahkan sesuatu. Siap. Iya. Sesuatu yang akhirnya bisa kita putar dan bermanfaat untuk yayasan itu sendiri, kegiatan-kegiatan yayasan gitu ya, Her ya. Ya, jadi masalah wakaf memang ini kurang lebih 2022. Ya, 2022 kita ada raker ya. Jadi yayasan itu selalu ada pertemuan setahun setidaknya 2 kali lah. Kita kumpul, evaluasi, planning ke depan. Nah, di dalam proses itu di 2022 itu ada memang dari teman-teman dari Legion juga dia memberikan amanah kepada kita yayasan untuk mengelola tanah 4.000 meter di daerah Cigembrong itu sekitar Sukabumi. apa tuh ya Jonggol lah. Jonggol. Nah, gitu. Tanah situ silakan dikelola ya memang tadi selain buat kebaikan dan juga buat bermanfaat ya. Kita juga berharap ada tadi fundraising dari tanah itu kalau memang memungkinkan entah dibikin apa. Nah itu memang sedang kita proses untuk diapain ya gitu loh. Apa bikin kos-kosan di situ atau bikin pemancingan gitu. Lu coba mancing kan lu kan? Suka Mancing apa nih? Mancing keributan. Mancing masalah. Mancing masalah. Atau dulu begitu dulu mancing emosi mampus kan. Jadi kita masih bikin tim lagi tuh, tim wakaf sedang bekerja walaupun memang nggak gampang ya karena posisi itu agak di dalam dan bukan termasuk area perkotaan gitu ya. Jadi memang ini challenging banget. Ini tantangan ya. Tantangan untuk kita pikirin apa ya yang bisa kita kerjain. Jadi masih butuh ide dari teman-teman yayasan sangat banget dan juga mungkin effort lainnya baik itu fisik atau mungkin silakan. Semua. Kalau dari kita kan simple aja misalnya ketika ada tanah paling gampang diapain tanam gitu kan. Tapi tanam apa? Tapi prosesnya pemilihan jenis tanamannya gitu kan. Padahal kita punya jagoan-jagoan anak IPB. Jadi gini loh, kita punya 3 level ya. Level pertama tuh ide. Ide itu adalah wakaf itu ide. Semua ide nggak ada yang salah. Nah setelah kita punya ide, level kedua itu narasi, visibility study. Wakaf, tanah wakaf 4.000. Terus visibility study-nya apa? Ini kan banyak masukan. Tanam cabai lah, tanam inilah, bikin kos-kosan, bikin rumah sakit. Ini yang ngusulin bikin apa tahu nggak? Bikin rumah jompo. Siap-siap mau jadi jompo kan dia. Keuntungan buat sendiri juga ya jadinya. Udah daftar. Udah daftar dia bikin 2 kamar gitu. Nah,
macam-macam tuh. Nah, visibility study ini melihat mana yang paling mungkin dari yang usulan-usulan itu. Dilihat sumber daya kita, uang kita, baru level ketiganya action plan. Nah, kita masih di level 2 nih. Masih tukar tambah pikiran gitu. Tapi ngomong-ngomong jompo itu visible juga Nah, loh. itu, Kalau misalnya jadi jompo dari juga, sekarang, kalau misalnya kita dari sekarang udah tahu kita akan gimana dan kita nyicil dari sekarang. Nah, itu kan berarti kan visible ya, ada uang yang masuk dan kita kelola secara iya, dalam bisa booking ya, yayasan. booking. Kebayang ya Tan ya, kita bertiga aja bisa panjang kali Nah, lebar begini makanya. kan. Kalau tambah lagi teman-teman yang lain diskusi, Bisa melebar gua nih. Panjang kali lebar kali tinggi kali sepertiga kali V kali Iya, kuadrat betul. atau berapa tuh? Masalahnya kita ketitipan amanah itu tanggung jawabnya besar. Itu dia. Bukan tanggung jawab pribadi. Kalau kita punya harta, kita istilah kita infakkan dan selesai kita pribadi. Tapi Betul. banyak pemikiran yang itu harus menjadi pemikirannya yayasan. Mungkin itu kali ya kuncinya di Ya, situ. memang itu yang sedang kita coba inilah. Terus Kita gali, ya. siap. Kemarin sempat ada yang mau tanam pisang, cuma ternyata setelah dikalkulasi, 4.000 nggak besar, kurang gitu, harus 2 hektar misalnya. Terus Untuk ada BEP-nya lagi- gitu mungkin. ada lagi nanam pepaya Iya. gitu kan, tapi juga kayaknya pasarnya belum. Ada mau nanam cacing ya, ternak cacing ternak juga, cacing, ada pasarnya tapi kayaknya nggak visibility juga nggak bagus. Cabe juga, tapi greenhouse-nya kayaknya nggak ini ya, nggak apa tuh nggak ekonomis gitu loh. Jadi kita masih coba menggali lagi ya, masih gali lah. apa ide apa dan mungkin kemampuan cara istilahnya individu dalam yayasan itu kita bisa maksimalkan di mana gitu kan ya. Iya. Oke. Monggo teman-teman, kawannya ini ada tanam 4.000, silakan. Silakan. Ada ide, ada visibility yang memang bisa kita kerjain bareng. Ayo Kita sama-sama. menampung Ayo. ide-ide dari teman-teman dan juga mungkin infak dalam bentuk lainnya supaya betul, kita bisa betul. kelola secara baik dan bermanfaat Iya, untuk iya. banyak Gitu. pihak gitu ya. Nah, itu tadi sudah terkait dengan kajian, terkait dengan wakaf. Wakaf. Nah, sekarang kita geser lagi nih Podcast. ke podcast atau medsos, katakan seperti itu. Karena Ini medsos dia ini nih. sebenarnya kan tulang punggung ya. Bagaimana citra itu dibentuk itu adanya di medsos. Karena sekarang kan eranya udah era digital. Era digital. Semua orang akan berkaca pada apa sih yang diungkapkan di medsos. Nah, bagaimana membangun citra pun itu tergantung medsosnya kan, Pak Andre ya. Nah, gimana ada sudah jalan sejauh mana sih medsos ini sekarang di yayasan? Mungkin baru dirintis di awal-awal nih ya. Kalau yang kenal dulu namanya Tikas tapi sekarang sudah jadi sehat. Dulu sakit sekarang sehat. Amin gitu ya. Jadi Itu namanya jangan salah satu motornya juga tuh. nama kan doa ya. Jangan sampai kita Terus tuh. Itu udah ada perbaikan Udah jadinya ada perbaikan. kan. Karena bergabung ini ada perbaikan juga Siap. insya Allah. Coba kalau dia nggak gabung, kita terus dia. namanya Tikas terus ya. Karena udah diganti jadi Tahes ya. Oke. Dan beberapa teman di tim podcast memang sudah ya salah satunya model kayak gini model band. Kita ini kan korban podcast ya. Iya. Yang akhirnya ditarik-tarik sama Bukan tim korban, podcast. Terjebak ke jalan yang benar. Tapi kan ini baik, Oh, iya, tujuannya iya, niatkan iya, baik. benar. Kita harus dukung Apa? dong. Tapi salah satu image yang mau dibangun mungkin sesuai namanya tuh keluarga. Keluarga, Ya kan siap. keluarga Legion Muslim. Jadi kita kan nggak di sini nggak kayak tamu nih, nggak kayak juga artis gitu nggak juga ya lebih itu jadi artis warga. nggak juga sih. Kita menunjukkan jati diri kita sendiri ya. Maksudnya apa sih yang kita lakukan di yayasan gitu. Orang lain kan mungkin kalau misalnya kita cuma sekedar melakukan tapi tanpa terekspos secara terbatas, kita kan juga Ya, mereka juga nggak ya, tahu betul, ya. ya. Nah, mungkin ini medianya ya. Dan kita pastikan informasinya masih valid. Betul. Ya nggak ada no hoax gitu No ya. hoax, betul. setuju. Ya jadi memang betul tadi Tartan sama Andre bilang ya memang zamannya sekarang perlu disiarkan ya. Betul. Kebaikan itu bukan kita riak tidak, tetapi kita ingin orang lain itu barangkali setelah disiarkan orang-orang melihat ternyata gue bisa join lo gitu. Oh ternyata ini menginspirasi lo Betul. gitu. Nah itu ya harapan kita sih sebenarnya. Masalah wajahnya siapa terserah. Terserah, Ini kebetulan aja gue jadi pengurus. Betul. Ini kan Kalau mewakili besok yayasan diganti, gitu ya. ya. Nggak masalah Betul, juga kan, ya siapapun gitu maksud gua gitu. Besok kan bisa aja Yeti, Uki, Iya, gitu kita bisa nggak tahu. aja. Ya. Yang Yang berikut-berikutnya. lain gitu Jadi kan. tidak terbatas pada Terbatas. pengurus gitu atau yang penting pembina kontennya yayasan. betul nggak Kontennya. hoax dan ini menginspirasi intinya. Betul. Coba bayangin gini, lu menginspirasi orang, orang itu bekerja, lu dapet poin bos. Iya. Malaikat udah siap nyatet ya. Wah, si Satan nih menginspirasi satu orang nanti menginspirasi orang lagi itu kayak pernah ikut multi level kan? MLM ya. Pernah dulu ya kita kejebak kan Iya. gitu ya gitu.
Tapi itu bagus sih mengedukasi kita juga Betul, gitu. betul. Nah itu kayak gitu tuh, nanti poinnya nambah. Produk-produknya udah apa aja sih yang udah dihasilkan sama tim medsos ini? Jadi yang pertama tentu kajian ya. Kajian kita yang selama ini online kita coba disiarkan melalui kita punya kanal-kanal ya. Ada di Instagram, di Facebook, di YouTube. YouTube gitu juga ada ya. Itu salah satu. Kemudian kegiatan-kegiatan kajian muslimah. Kemudian kan kita juga ada kegiatan bakti sosial seperti Jumat Berkah, orang tua asuh, kemudian juga beberapa sumbangan-sumbangan ke yang membutuhkan itu kita coba share gitu, ke medsos kita, termasuk podcast ini. Dan harapan kita podcast ini Andre ya, tadi kan lu bilang apa tuh, ada teman kita yang pengusaha lah, dokter lah, punya keahlian ini tuh, itu tampilin aja di sini. Gitu. Nanti kita itu akan bisa jadi jariahnya teman-teman tuh. Gitu. Dokter misalnya tadi kan. Dokter Andika, ada lagi Dokter Bona, ada Dokter Yudi, Dokter Andres juga ada tuh. Dokter Jumpa. Lu kan dokter jiwa lu kan. Dokter Dian ya, Dian ada Dokter ya. jiwa dia psikolog nih. Itu pada saat katakanlah berbagi di podcast ya, yang simpel Itu aja. ladang pahala ya. Menjalani puasa dengan baik gitu kan, caranya gimana? Terus dijalanin tuh sama teman-teman. Kan jariahnya nggak putus-putus. Dan audiensnya tuh luas ya, nggak cuma sekedar alumni 70, bahkan nggak cuma alumni Legiun gitu kan ya. Alumni mana aja? Bisa, itu kan alumni bermanfaat. SD boleh. Betul. Dan itu bermanfaat. Alumni dari Preman juga monggo, silakan gitu. Preman Insaf ya. Lebih baik mantan preman daripada Mantan ustaz. Betul. Jangan loh, jangan mantan ustaz. Oke. Jadi tadi kita sudah bahas nih terkait dengan 3. Nah, mungkin untuk yang sebelum saya mencoba mengakhiri nih pertemuan kita kali ini, saya ingin ada harapan apa sih dari 3 kegiatan ini yang Heri dan juga Andre pikirkan di masa depan? silakan Pak pengurus. Kalau gue sih sebenarnya memang gini lah. Organisasi itu tadi kan kita nggak mungkin instan, semua berproses ya. Ya kalau aku sih berharap yayasan ini tetap jalan, eksis, step by step kita melewati prosesnya aja. Jangan instan mau lompat langsung ke level 10, sementara kita masih di level 3, baru 3 tahun kan. Ya udah ikutin aja 3, sesuai dengan situasi kondisi yang kita hadapi kemampuan di level juga itu. betul. Jalanin aja, yang penting konsisten dan jaga niat, ikhlas karena Allah SWT. Selesai. Betul sekali. Kalau Andre gimana Andre? Mengemphasize Ya, lu kalimat ikut-ikutan terakhir. aja lu. Garis bawah tuh. Oh, garis bawah. Garis bawah ikhlas. Baru Ikhlas, dong. ikhlas. Jangan Kenapa garis bawahnya ikhlas? Karena nanti ikhlas ini akan mendasari semua yang gerakan. lainnya. Semua gerakan. Jadi pada saat kita bergabung di yayasan, ini teman-teman semua udah pada bos-bos tuh. Seringkali kalau bos-bos di kantor ketemu di satu tempat, dia lupa. Di situ ada bos-bos yang lain, gitu kan? Betul. Yang ada ujungnya jadi suka berdebat. Kemudian nanti kalau udah berdebat salah paham. Kalau salah paham ngambek, ngantung, baperan. Mutaber. Apa itu? Mundur tanpa berita. Itu tuh. Tiba-tiba. Mana dia? Hilang. Berarti dari awal udah langsung kita sediain Iya, oralit makanya ya. kita kasih anti mutaber. Betul sekali. Jadi Kalau didasari dengan ikhlas tadi insya Allah ya, Ya, amin. dengan ikhlas itu pada saat kita berdebat kita balik lagi inget, ini teman-teman loh, ini keluarga loh. Iya. Pada saat ada perbedaan kita inget lagi. Ya udah, kalau ada pendapat yang lebih bagus. Kalau di kantor kita mungkin belajar nggak ada yang menghargai. Iya, di kantor kita nggak ada yang berani bilang Betul. nggak setuju Pak. Bos, nggak mungkin ya. Tapi di sini kita berbeda. Orang nggak tahu background kita gimana kan ya. Kalau perlu kita jangan terlalu mengedepankan background kita yang ada gitu supaya kita bisa duduk sama rata, ada istilahnya saling memahami dan saling menghargai satu sama lain. Karena itu makin besar, makin kaya ide, syukur-syukur makin banyak yang makan, makin banyak manfaat yang kita bisa berikan, ya kan? Tapi kalau muntaber semua, waduh, bisa repot nanti ya Heri nanti. Nama Insya Allah enggak. Teman-teman sih. Kita coba satu values ya di yayasan kita, respect with others. Udah Respect itu with aja. others. Kita hormati lah, mau dia direktur di kantornya, mau dia sorry to say kerjaannya di rumah tangga, misalnya ibu rumah tangga atau mungkin dia jobless, kita respect. Respect dia manusia juga kok. Kita menilai orang bukan dari jabatannya bukan gitu ya. Contoh kajian offline yang terakhir itu ketua panitianya ibu rumah tangga. Iya Ya kan? betul. Sukses. Sukses. Tahu nggak siapa ini alhamdulillah, pembawa lancar. acaranya? Ikuti. Pembawa acara siapa? Pembawa acara siapa?
Oh, iya, iya. Udah tahu ini belum moderator siapa? Siapa? Kata gua. Moderator Iya, iya. iya. Udah tahu belum siapa sambutannya? Coba. Gue. Oke, terima kasih ini sekali lagi bincang-bincang kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan memberi banyak manfaat. Amin. Satu hal yang ingin saya garis bawahi bahwa apa yang kita lakukan di Yayasan Kalem itu butuh suatu komitmen dan suatu konsistensi. Karena apapun yang kita laksanakan secara ikhlas tadi seperti yang disampaikan oleh Andre, tanpa ada komitmen dan juga tanpa ada konsistensi, mungkin itu akan menjadi tidak berkelanjutan ke depannya dan juga kurang memberi manfaat bagi kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Kalem. Untuk terakhir kali sekali lagi mungkin kalau episode ada saya izin untuk berpantun. Boleh ya? Boleh. Boleh. Karena kayak pantun. Kasetatan. Oke. Disangka lemper rupanya arem-arem. Cakep. Telanjur dibawa untuk prasmanan. Mantap. Yuk kita mengkaji Islam bersama Yayasan Kalem untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan keimanan. Luar biasa. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Heri dan Terima kasih, Andre dan juga Bapak. teman-teman Thank you. semua Iya. telah menyaksikan acara podcast pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Legiun. Salam El. Salam El. Saya Jaya.